Tahun 2020 telah berlalu dan tahun kemarin bisa dikatakan tahun kesengsaraan dunia. Tahun COVID menginvasi banyak negara. Makhluk yang tidak terlihat itu menjadi musuh dunia yang memapar hampir 100 juta manusia di seluruh dunia dan membunuh hampir 2 juta manusia di tahun 2020. Di Indonesia, memapar hampir 800.000 manusia, menghilangkan nyawa hampir 3%-nya dari yang terpapar. Secara bergiliran, yang terpapar membuat 800.000 orang Indonesia 2-4 minggu berada di dalam isolasi. Anak sekolah, bisnis menjadi dari rumah. Manusia menjadi berjarak. Sosialisasi menjadi tidak berinteraksi langsung. Manusia menjadi tidak bisa merasakan vibrasi sesama manusia lagi. Manusia dulu, jangankan vibrasi sesama manusia, vibrasi alam kita mengenal dengan baik. Kapan alam memberikan signal musim hujan akan mulai, musim panas akan berakhir, akan hujan, dan lain sebagainya. Kemudian manusia modern dalam 30 tahun ini sudah tidak mengenal alam lagi. Lalu sekarang manusia bisa-bisa tidak kenal sesama makhluk hidup lainnya karena tidak kenal vibrasi, termasuk sesama manusia. Karena jarang bertemu, jarang berinteraksi. Kunjungan ke rumah orang tua menjadi dengan gadget. Kunjungan ke keluargaan mendadak menjadi terbatas. Sesama kolega bisnis pun demikian. Dunia menjadi dehumanized, seakan menjadi tidak manusiawi lagi. Itulah efek COVID. Efek yang akan terus bersama kita selamanya. Beritanya akan semakin berkurang, namun virusnya akan terus ada. Virusnya akan terus mengganggu selamanya. Bergantian isolasi mandiri dilakukan oleh setiap manusia yang terpapar. Jadi sekarang dan ke depan kesehatan itu punya arti baru. Antibodi punya pemahaman baru yang wajib dilakukan, bukan hanya wacana. Antioksidan, makanan sehat, hidup sehat dengan olahraga, kebersihan menjadi kewajiban baru. Di tahun 2021, saya secara pribadi mengatakan inilah tahun sehat. Kita harus selalu sehat, stamina baik, antibodi tinggi, dan untuk mencapai itu semua, vitamin menjadi wajib, makanan sehat menjadi wajib, hidup bersih menjadi wajib, dan bahagia tertawa lepas menjadi kewajiban baru. Tahun menarik 2021, tahun survival of the fittest. Siapa yang fit, mereka yang survive. Fit itu bukan berarti pintar, bukan berarti jagoan, bukan berarti pemilik kekuasaan akan fit. Fit adalah kemampuan menggeser, shifting menjadi lebih cocok terhadap pergeseran yang sedang dimainkan oleh globalis. Geser sebentar agar maunya globalis tercapai. Dari tahun 1910 sampai 1945 ada dua perang besar. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sejak 2013 ketika Tiongkok mulai ekspansi dengan obor yang saat ini mengikat 70 negara, kita semua setuju tidak setuju inilah mainan globalis. Ingat, Tiongkok adalah sentral global supply chain dunia. Tidak mungkin bisa begini kalau tidak main dan tidak dimainkan bersama globalis. Amerika, para patriot Pentagon 2014 merencanakan melawan globalis dengan mendesain Trump jadi presiden. Dan 4 tahun kemudian, saat ini globalis di belakang Partai Demokrat dan Tiongkok melawan Trump yang 80% sudah pasti dimenangkan globalis dan Demokrat pemilihan di Amerika tersebut. Peluang Trump sirna. Tahun 2010, globalis, Bilderberg, kaum the have, kaum 0,001% manusia sudah mengatakan dan menciptakan vision 2030 mereka. Salah satunya adalah harus menjadi pengendali currency. Dengan digital currency mereka, dengan algoritma mereka. Kita persingkat, perang dagang adalah perang yang diluncurkan oleh Trump dan kaum patriotik nasionalis untuk memukul globalis. Perang virus COVID adalah perang yang diluncurkan globalis untuk pukul Trump dan kendalikan dunia. 2% angka kasualtis korban perang akan terpapar 1 miliar manusia akan membuat tingkat pengangguran dunia mencapai 300 juta jiwa. Melihat data statistik ini, apa bedanya dengan dua perang dunia? Yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sama, angka korban meninggal, angka pengangguran dunia secara presentasi sama. Sahabat, kembali ke resolusi survival of the fittest atas segala hal, ekonomi, kesehatan, dan banyak lagi. Resolusi baru tersebut pastikan kesehatan dan bahagia adalah utama yang harus kita capai. Urusan globalis dan patriotik nasionalis, kita lihat kemampuan pemerintah, para pejabat dan politikus. Buktikan mana NKRI mubung. Mampukah membuat tahun 2021 menjadi tahun annus mirabilis atau Anda menjadi sejarah contoh pengelola negara yang monggo isi sendiri.